Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kita ada di modul 5 dengan judul co-fitting dan interpolasi. Tujuan dari materi ini adalah melakukan proses co-fitting terhadap sekumpulan data dengan menentukan nilai-nilai koefisien atau parameter dalam persamaan linear, tak linear, dan polinomial dengan prosedur atau teknik least square regression. Kedua, melakukan proses linearisasi terhadap persamaan tak linear sederhana. Ketiga adalah melakukan interpolasi data, misalnya dengan interpolasi linear dan kuadrat. Materi ini cukup penting karena apa? Akan sangat diandalkan saat kalian membuat model matematika pada saat penelitian atau pada saat kalian kerja nanti dalam mungkin kalian akan memodelkan suatu fenomena proses, kemudian kalian harus memvalidasi apakah model matematika yang kalian buat itu dapat mewakili fenomena proses yang terjadi. Kemudian untuk detailnya, pertama adalah regresi persamaan linear sederhana. Apa itu? Yaitu adalah persamaan empirik dapat digunakan untuk mendekati tren atau kecenderungan dari sekumpulan data hasil percobaan. Proses ini disebut sebagai co-fitting atau regresi, yaitu adalah perbedaan antara titik data sesungguhnya dengan titik dari hasil perhitungan persamaan empirik haruslah sekecil mungkin. Nah, jika perbedaan antara Y hitung dengan Y data, jika itu sangat kecil, maka persamaan kalian tentu dapat mewakili fenomena yang terjadi. Salah satu cara untuk mendapatkan error yang kecil yaitu adalah meminimasi jumlah kuadrat dari perbedaan titik data dan titik persamaan. Teknik ini disebut dengan least square regression. Sebagai contoh, misalnya kalian memiliki persamaan Y sama dengan konstanta A0 ditambah konstanta A1 dikali X ditambah error. Kita tambahkan error di sini. Nah, di mana A0 dan A1 merupakan koefisien yang menunjukkan intercept dan slope, dan E menyatakan error. Persamaan di atas dapat kita susun kembali. Untuk E-nya tetap di luas kanan, kemudian A0 ke kiri, A1 dikali X ke kiri, maka kita mendapatkan error sama dengan Y minus A0 minus A1 dikali X. Tentu hasil yang kita harapkan adalah nilai E adalah mendekati 0. Karena apa? Karena jika E mendekati 0, maka nilai perhitungan empirik ini akan sangat mendekati dengan nilai data. Data ini. Jumlah kuadrat error atau sum of square error didefinisikan sebagai berikut. SSE adalah sigma atau penjumlahan dari YI dikurang A0 dikurang A1 dikali XI kemudian dikuadratkan agar nilainya selalu absolut positif. Kemudian sampai di sini nilai A0 dan A1 dicari dengan cara sebagai berikut. Tentu kita ingatkan jika kita memiliki persamaan sigma dari YI minus A0 minus A1 dikali XI kuadrat, maka nilai A0 yang dapat memberikan nilai minimum pada persamaan ini adalah do SSE diturunkan terhadap A0 sama dengan adalah minus 2, 2-nya kan ke sini ke kiri, kemudian samanya tetap. Kemudian karena kita turunkan terhadap A0, maka minus A0 diturunkan terhadap A0 adalah minus 1. Makanya menjadi minus 2 dikali sigma YI minus A0 minus A1 dikali XI. Kemudian untuk nilai A1, nilai A1 yang dapat memberikan nilai minimum pada SS ini, maka SSE harus diturunkan terhadap A1. Sehingga do SSE per do A1 sama dengan 2-nya ke kiri, kemudian ini tetap, kemudian kita kali turunan dari minus A1 dikali XI. Maka diturunkan terhadap A1 hasilnya adalah minus XI. Maka hasilnya adalah turunan SSE terhadap A1 adalah minus 2 dikali sigma dari YI minus A0 minus A1 dikali XI. Kemudian
Dengan menetapkan turunan-turunan bernilai sama dengan 0, maka proses ini akan meminimumkan nilai SSE, atau kita tulis yang persamaan pertama ini kita tetapkan 0 ya, sehingga minus 2 ke ruas kiri, 0 dibagi bilangan sama dengan 0, sama dengan ini kita keluarkan, yaitu adalah sigma YI minus sigma A0 minus sigma A1 dikali XI. Untuk yang persamaan kedua, kita tetapkan yang ruas kiri adalah 0, kemudian sama dengan minus 2 ke ruas kiri, maka 0 dibagi bilangan adalah 0, sama dengan XI dikali YI, ya, sigma XI kali YI, dikurangi sigma dari A0 dikali XI, dikurangi sigma A1 dikali X kuadrat. Ini seharusnya ada XI-nya. Sehingga XI A1 XI dikali XI maka menjadi A1 XI kuadrat. Nah, karena sigma A0 kan adalah konstan ya. Jadi kalau dia sigma, tentu dia akan sama dengan jumlah data dikali A0. Ya enggak? Maka sigma A0 bisa kita ganti samaan ini. Sigma A0 ini bisa ganti N dikali A0 ditambah, karena A1 adalah konstan, maka bisa ditarik keluar. Kemudian sama dengan sigma Y1. Ya kan, jadi ini kan sigma A0 kita ganti N A0 ditarik ruas kiri, makanya dia jadi positif. Kemudian ini juga tarik ke ruas kiri, maka dia jadi positif, yaitu plus sigma X1 dikali A1 sama dengan positif Y1. Demikian juga untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, karena A0 adalah konstanta, maka kita bisa tarik keluar. Demikian juga untuk A1, kita tarik keluar. Sehingga kita dapat persamaan sigma XI dikali A0 ditambah sigma XI kuadrat dikali A1 sama dengan sigma XI. Nah, kemudian setelah sampai di sini, kita bisa keluarkan nilai A1 dan A0. Untuk yang A1 itu kita keluarkan. Untuk yang A0 dulu ya. A0 itu bisa kita keluarkan pertama, yaitu adalah sigma YI. Terus kemudian untuk yang A1 dikali sigma XI itu bisa kita tarik ke ruas kanan, maka jadi sigma YI minus A1 dikali sigma XI. N-nya membagi ke ruas kanan, maka sigma YI dibagi N adalah setara dengan Y rata-rata. Minus A1 dikali sigma XI dibagi N. Nah, sigma XI dibagi N juga sama dengan rata-rata. Sehingga kita memperoleh A0 sama dengan Y rata-rata minus A1 dikali X rata-rata. Jika A0 sudah ketemu, maka A0 bisa kita substitusikan kembali ke persamaan 1, 2 ini untuk mendapatkan A1. Sampai sini paham? Nah, jika demikian maka nilai A0 dan nilai A1 pada persamaan awal tadi sudah bisa dapat dicari dengan membandingkan nilai error paling minimum. Kemudian ada catatan juga, dengan cara yang sama menggunakan prosedur least square, jika persamaan linear yang ditinjau berbentuk Y sama dengan AX, persamaan linear tanpa intercept, maka bisa kita peroleh yaitu adalah AXI dikurang YI, atau dalam bahasa lain adalah Y hitung dikurangi Y data, kita keluarkan merupakan sebuah fungsi A. Di mana untuk memperoleh nilai minimum dari SSE, nilai A yang dapat memberikan nilai minimum pada SSE, maka kita harus turunkan terhadap A. Karena ini satu konstanta, maka kita tulis saja D. Kalau tadi kan kita tulis Do karena dia bergantung pada banyak konstanta. Sehingga DSSE per DA sama dengan sigma dari, kita turunkan ya, 2 dikali AX1 minus YI dikali turunan dari AX ini. Sehingga kita peroleh XI. Ya kan, sama dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh bahwa A itu adalah setara dengan sigma XI YI dibagi sigma
XI kuadrat. Kemudian untuk kedua adalah penjelasan dari regresi persamaan linear multivariabel. Jika tadi adalah tergantung oleh satu variabel, sekarang ini variabel peubahnya atau independen variabelnya lebih dari satu. Ada XI, X2, sampai X ke M. Maka, jika kita memiliki persamaan multivariabel seperti ini, jumlah kuadrat errornya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini kita tarik ke kiri semua, sehingga kita peroleh YI atau Y data ke I dikurangi A0 minus A1 kali X1 dikurangi A2 kali X2 dikurangi terus sampai A ke M dikali X ke M, kemudian kita kuadratkan agar nilainya selalu positif. Nah, berapakah nilai masing-masing konstanta yang dapat memberikan nilai minimum pada SSE ini? Maka kita turunkan satu-satu. Ada konstanta A0, sehingga do SSE per do A0 sama dengan minus 2 dikali sigma persamaan ini, kemudian dikali turunan dari A0. Turunan dari minus A0 adalah minus A0 kita turunkan terhadap A0, maka hasilnya adalah minus 1, sehingga kita tulis minus 2 dikali sigma YI min A0 minus A1 dan seterusnya. Kemudian untuk berapakah nilai A1 yang dapat memberikan nilai minimum pada SSE, maka persamaan tersebut kita turunkan terhadap A1. Sehingga kita peroleh 2-nya turun ke kiri, dikali YI minus A0, kemudian dikali turunan dari minus A1 kali X1, kita turunkan terhadap A1. Maka hasilnya adalah minus X1. Makanya ini adalah minus 2 dikali sigma X1 ke I dikali YI minus A0 minus A1 kali X1 dan seterusnya. Dan seterusnya sampai konstanta ke M. Kita peroleh seperti ini. Nah, dengan menetapkan turunan-turunan bernilai sama dengan 0, maka hal ini akan meminimumkan SSE dan hasilnya dapat dirangkum dalam bentuk matriks sebagai berikut. Seperti ini. Ini kan kalau kita kali ya, N dikali A0, maka kita punya N dikali A0. Kemudian ditambah sigma X1 ke I dikali A1, ya kan? Ditambah sigma X2 dikali A2, ditambah dan seterusnya sampai konstanta AM dikali XM ke I sama dengan sigma YI. Samakan kayak persamaan yang pertama ini. Demikian juga untuk persamaan yang kedua. Berlaku sigma X1 ke I dikali A0. Terus ditambah sigma XI kuadrat dikali A1. Terus sampai sigma X1, I dikali sigma M, I dikali AM sama dengan sigma X1 ke I dikali YI dan seterusnya sampai sigma ke M. Oke. Nah, jika sudah terbentuk seperti bentuk matriks seperti ini, maka tentu akan bisa diselesaikan dengan cara-cara seperti pada modul 4 kemarin, yaitu kita bisa selesaikan dengan metode Gauss-Seidel atau Jacobi, atau dengan cara Cramer yang berbasiskan determinan. Kemudian selanjutnya adalah linearisasi persamaan tak linear sederhana. Regresi linear merupakan teknik yang cukup handal untuk mendekati tren data-data percobaan. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua data menunjukkan kecenderungan linear. Untuk persamaan linear tak sederhana, proses linearisasi dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga koefisien-koefisiennya dapat dicari dengan teknik regresi linear. Sebagai contoh, misalnya kalian punya persamaan tak linear sederhana. Y sama dengan alpha dikali eksponen beta dikali X. Nah,
ini termasuk persamaan tak linear sederhana. Karena apa? Ini cukup mudah untuk kita transform ke dalam bentuk linear. Triknya adalah kita kalikan persamaan ini dengan len. Kita kalikan, maka ruas kiri menjadi len Y dan ruas kanan menjadi len alpha dikali eksponen Bx. Kita tahu kalau kita punya persamaan len AB itu adalah sama dengan len A ditambah len B. Demikian juga untuk ini, maka kita akan memiliki len alpha ditambah len eksponen beta X. Jika len bertemu eksponen, maka akan saling menghilangkan, sehingga sisanya adalah beta X. Persamaan ini menjadi analog dengan persamaan linear. Ya kan? Len Y ini setara dengan Y. Kemudian len alpha ini setara dengan sebuah konstanta A0. Dan beta setara dengan konstanta A1 kan. Kemudian X tetap X. Sehingga kita sudah berhasil mentransform persamaan tak linear ini ke dalam bentuk linear. Tentu nanti setelah menghitung, jangan lupa untuk mengembalikannya lagi ke dalam bentuk persamaan awalnya. Kedua, bentuk atau rumpun persamaan pangkat. Seperti Y sama dengan alpha dikali X pangkat beta. Ini bisa kita transform juga dalam bentuk linear. Kita kali len di ruas kiri menjadi len Y sama dengan len alpha dikali X pangkat beta. Kita tahu kan kalau ada bentuk umum len A dikali B, maka dapat kita tulis len A plus len B. Sehingga demikian juga untuk persamaan ini bisa kita tulis len alpha ditambah len X pangkat beta. Karena pangkat, maka dia bisa turun ke sini menjadi pengali. Nah, persamaan ini tentu sudah analog dengan persamaan linear, yaitu ini bisa kita bayangkan kan ini adalah Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X, di mana X-nya adalah len X. Ini bisa kalian baca di sini. Demikian juga untuk bentuk atau rumpun persamaan Y sama dengan alpha dikali X dibagi beta ditambah X. Nah, linearisasinya bisa kita lakukan dengan mengambil resiprokal atau kebalikan dari persamaan yang ditinjau, sehingga bisa diperoleh bentuk. Ini bisa kita susun ulang ya, beta plus X-nya ke kiri, ruas kiri maka dia naik ke atas, dibagi dari alpha X sama dengan seper Y. Nah, sehingga bentuknya bisa kita peroleh seperti ini. Nah, ini juga masih analog dengan persamaan linear, yaitu adalah seper Y-nya ini bisa kita tulis sebagai Y kecil. Kemudian sama dengan 1 per alpha ini bisa kita ganti dengan A0 ditambah beta per alpha ini adalah A1, kemudian 1 per kapital X ini bisa kita tulis sebagai X kecil. Sehingga persamaan ini sudah berhasil kita rubah menjadi persamaan linear. Kemudian ada lagi regresi polinomial. Ini cukup umum, yaitu adalah bentuk umumnya adalah Y sama dengan A0 ditambah A1 dikali X ditambah A2 dikali X kuadrat dan seterusnya sampai A ke M dikali X pangkat M. Nilai SSE-nya tentu adalah YI dikurang A0 dikurang A1 dikali X1 dikurang A2 dikali XI kuadrat dan seterusnya hingga A ke M dikali XI pangkat M. Kemudian kita kuadratkan. Sama seperti yang pertama tadi, untuk nilai A0 yang dapat memberikan nilai minimum, maka persamaan ini kita turunkan terhadap A0. Kita peroleh seperti ini. Kemudian demikian juga untuk A1 dan seterusnya sampai A ke M. Jika sudah, kita tetapkan ruas kiri sama dengan 0, kemudian kita susun ulang lagi persamaan tersebut dalam bentuk perkalian matriks. Nah, jika sudah terbentuk dalam perkalian matriks, maka persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara yang seperti sudah diterangkan di modul 4, yaitu bisa dengan Gauss Seidel maupun dengan teknik Jacobian. Kemudian untuk interpolasi linear merupakan metode interpolasi yang paling sederhana. Metode ini digunakan untuk mencari atau menentukan nilai suatu data.
Misalnya kita mempunyai data X pada fungsi X. Data tersebut berada di antara dua buah data, yaitu data X1 pada fungsi X1 dan di antara juga X2 pada fungsi X2 yang diketahui berdasarkan garis lurus. Dengan menggunakan similaritas triangle diperoleh fungsi X sama dengan fungsi X1 ditambah fungsi X2 minus fungsi X1 dibagi X2 minus X1 dikali X min X1. Sehingga kita bisa memperkirakan nilai dari fungsi X pada nilai X. Kemudian ada juga interpolasi kuadrat. Jika tersedia 3 buah data, yaitu X1 pada fungsi X1, kita punya data X2 pada fungsi X2, dan X3 pada fungsi X3, maka interpolasi dapat dilakukan secara polinomial kuadratrik. Interpolasi kuadrat cocok digunakan untuk data-data yang menghasilkan garis parabola berbentuk polinomial order 2. Formula interpolasi kuadrat dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu adalah fungsi X pada fungsi 2 sama dengan B1 ditambah B2 dikurangin X minus X1 ditambah B3 dikali X min X1 dikali X min X2, di mana X itu adalah data yang ingin kita cari. Sehingga setelah setelah ini latihan soal. Nah, demikian untuk pemaparan review dari materi modul 5. Untuk yang video selanjutnya nanti akan saya jelaskan dalam penyelesaian soal. Semoga dengan tutorial penyelesaian soal bisa membuat lebih clear lagi akan pemahaman dari materi yang ada di modul 5. Terima kasih.